Tuhan, saudara-saudaraku yang ada di mana-mana tempat, haleluya. Selamat kita berjumpa kembali, dan saya percaya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada satu sukacita kita yang sangat luar biasa. Karena Yesus Tuhan tidak akan pernah berubah, dahulu, sekarang, dan seterusnya, sampai kedatangan Dia yang kedua kali. Haleluya, sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak-bapak saudara kasih Tuhan, saat ini saya akan kembali membawa bagian firman Tuhan dalam season yang ketiga dalam tema kisah pilu di Taman Getsemani. Bapak-bapak saudara kasih Tuhan, pada season 1 yang lalu telah kita sama-sama belajar firman Tuhan tentang ada duka cita, ada kesedihan, ada ketakutan, kegentaran yang Tuhan Yesus tunjukkan bahwa Dia menyatakan bahwa Dia adalah manusia juga sama seperti kita, Dia ada di dalam dunia ini, merasakan kepedihan, merasakan yang namanya duka cita, merasakan yang namanya tangisan pada saat situasi itu, merasakan yang namanya kegentaran atau ketakutan pada saat menghadapi tantangan, pencobaan yang akan dijalani. Tetapi dalam suasana itu Dia menunjukkan suatu hal yang luar biasa, bahwa jangan terlarut dalam suasana seperti itu. Ambil satu tindakan, yaitu datang di hadapan hadirat Allah. Di Taman Getsemani Dia berdoa. Di Taman Getsemani Dia menyembah Allahnya. Di Taman Getsemani Dia datang kepada Bapaknya. Dan disitulah Dia menyerahkan seluruhnya kepada Allah Bapaknya, bahwa kehendak-Mu yang jadi. Biarlah cawan ini jadi, biarlah cawan ini tidak berlalu, biarlah cawan ini aku meminumnya, aku bisa dapat menjalaninya atas kehendak Allah. Di situ ada kekuatan, di situ ada perlindungan, ada penyertaan, karena ada misi yang sangat besar dan luar biasa, keselamatan bagi umat manusia, bagi saya dan saudara, bagi kita semua, bagi yang percaya. Ada keselamatan, ada jaminan kekal. Haleluya, Bapak saudara kasih Tuhan. Dalam season yang ketiga ini, di mana saya akan membawa kita semua untuk masuk di dalam satu perenungan firman Tuhan. Kisah pilu Taman Getsemani, yang tadinya ada tangisan, doa, yang tadinya kemudian ada satu tindakan. Maka di sini Bapak saudara kasih Tuhan, Yesus mulai menyatakan gendang ataupun menyuarakan gendang kasih, gendang pengampunan, gendang perdamaian, dan ada perlindungan dan jaminan keselamatan bagi setiap umat dan orang percaya. Haleluya. Bapak Mama saudara dikasih Tuhan, mari kita buka Alkitab di dalam Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-56. Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56, masih dalam suasana kisah Taman Getsemani, dengan tema yang saya angkat, kisah pilu di Taman Getsemani. Haleluya. Bapak saudara kasih Tuhan, mari kita sama-sama ikuti firman Tuhan ini. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang membawa pedang dan kentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi." Lalu mencium dia, tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetapkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12
pasukan malaikat membantu aku. Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri." Haleluya. Bapak Mama, saudara-saudara kekasih Tuhan, puji Tuhan bahwa dalam suasana minggu-minggu Prapaskah, minggu-minggu di mana kita memperingati tentang kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat luar biasa. Misi besar, misi yang luar biasa adalah keselamatan bagi dunia, penebusan dosa umat manusia, pengampunan bagi setiap orang yang berdosa, dan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Sehingga Bapak saudara kekasih Tuhan, bagian sesi yang ketiga ini, bahwa di mana di sinilah Yesus mulai dengan suatu gendang kasih, gendang perdamaian, gendang pengampunan, dan ada perlindungan, ada jaminan bagi setiap yang percaya. Orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang bersama-sama dengan dia, para murid waktu itu, sebagai satu bentuk miniatur di mana kasih pelayanan, kasih pengampunan, kasih keselamatan bagi setiap yang mengikuti dia dan terus percaya dan terus hidup bersama-sama dengan dia. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, suasana Taman Getsemani yang dikembangkan pada waktu yang lalu, suasana yang tadinya biasa taman itu sukacita, gembira, nostalgia, dan lain sebagainya, berubah menjadi dukacita, kesedihan, dan lain sebagainya. Yesus menunjukkan tidak boleh larut dalam suasana itu. Yesus juga merasakan seperti yang mama saudara dan saya rasakan semua itu. Di situasi kondisi kita saat ini seperti bencana yang lain sebagainya, dia rasakan seperti saya dan saudara rasakan. Tetapi dalam suasana itu Yesus ajarkan, jangan terlarut dalam suasana itu. Datang dan berlutut dan menyembah, membangun mesbah, membangun doa, membangun suatu hubungan dengan Tuhan. Andalkan Tuhan, biarkan kehendak dan otoritas Tuhan yang terjadi. Karena di balik itu ada satu perkara besar yang Tuhan sedang siapkan. Haleluya. Bapak saudara kekasih Tuhan, Yesus mengajarkan semua, Yesus menunjukkan itu semua. Dari sesi ini ada tindakan daripada setelah Yesus yang tadi duka, yang tadi mengalami suasana sedih, yang tadi kemudian dia mengambil tindakan dengan doa, penyembahan, berulang-ulang kali dilakukan dengan doa yang sama. Kalau bisa cawan ini lalu ataupun suasana ini tidak terjadi, tetapi disitulah dia memperoleh kekuatan. Alkitab mencatat sampai peluhnya mengeluarkan titik-titik darah jatuh ke tanah. Keringatnya itu luar biasa, pergumulan yang luar biasa hebat. Sungguh-sungguh bahwa Allah Tuhan yang harus diandalkan. Bapaknya punya kehendak, misinya yang harus diandalkan, bukan karena pribadinya, bukan karena dirinya, tapi firman Allah harus digenapi sesuai dengan konteks bacaan kita ini. Bapak saudara kekasih Tuhan, di sini yang tadi saya katakan, gendang kasih, berita kasih, tindakan kasih yang Yesus sampaikan di sini. Pada ayat yang ke-8 sampai ke-8 pasal 26 ini, orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Ayat yang ke-9, dan segera dia maju, yaitu Yudas di sini, mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Ini yang kenal kasih, ini yang tindakan kasih sudah mulai Yesus lakukan. Ada kekuatan yang diperoleh pada saat paling sedih, dia berdoa, menyembah, ada kekuatan, ada hikmat, marifat, ada kebesaran yang Tuhan berikan bagi dia. Tindakan yang dia lakukan adalah menghadapi sang pengkhianat. Orang yang bersama sepiring dengan dia makan, sebelah dengan dia melakukan suatu perjamuan, pelayanan dengan dia, yang sama-sama malah dipercayakan menduduki suatu jabatan, yaitu sebagai seorang bendahara, tapi mengkhianati dia. Dia tidak benci, dia tidak menyatakan suatu gendang peperangan atau kebencian atau yang
namanya sifat menghakimi, tetapi dia berkata, itukah teman cara demikian kepadaku? Haleluya. Kalau kenapa Bapak Saudara? Karena kita mungkin orang menyakiti kita, atau orang yang mungkin kita sama-sama kasihi, dan luar biasa tiba-tiba dia benci di hati kita. Secara manusia mungkin kita benci, marah, dan mungkin kita akan suka orang begini, sumpah 7 turunan saya tidak kenal kamu. Haleluya. Biasakan demikian. Tapi Yesus di sini menyatakan bahwa tindakan demikian adalah tindakan yang keliru. Dia mau menunjukkan secara hidup di dalam dunia ini sebagai manusia. Nyatakan kasih, ampunilah dia, kasihilah dia. Ada cara Tuhan di sini yang menyatakan kepada Yudas. Tapi bagi Bapak Saudara, bayangkan ini suatu terapi, pukulan bagi Yudas sang pengkhianat itu. Dan Bapak Saudara, kekasih Tuhan, Pak, cerita di balik setelah kejadian ini, Yudas menyesali atas apa yang dia lakukan. Sudah tidak bisa dia merubah suatu situasi waktu lagi. Tidak bisa dia merubah suatu tindakan lagi karena pengkhianatan dia. Yesus tetap harus dihakimi sebagai orang berdosa. Yesus harus disalibkan di sana sebagai orang berdosa di antara para penjahat. Dia menyesal tidak ada air berguna. Dia serahkan kembali uang sebesar 30 keping perak lagi. Dia pulang dan dia menyesal. Dan jalan yang tragis, dia bunuh diri. Karena apa? Itulah tindakan dia. Ada apa yang Yesus bangun. Hai teman, itu cara demikian yang engkau lakukan kepada aku. Satu bentuk kasih yang Yesus nyatakan, satu bentuk pengampunan yang Yesus nyatakan bagi dia, satu bentuk kedamaian yang Yesus berikan. Tapi bagikan suatu terapi. Ada penyesalan, tapi penyesalan itu dia buat secara tragis. Dia tidak kembali kepada Tuhan untuk meminta pengampunan ataupun penyesalan, tetapi tindakan yang tragis. Bapak Saudara kekasih Tuhan, inilah Yesus menyatakan satu gendang, satu tawaran suara untuk menyatakan kasih. Orang Kristen hidup harus demikian. Orang Kristen harus hidup dengan kasih dan pengampunan. Di balik kasih dan pengampunan itu ada berkat, menyenangkan hati Tuhan dan membuat suatu suasana yang hidup damai. Haleluya Bapak Saudara kekasih Tuhan. Hal yang kedua di sini adalah tadi Yesus menyatakan kasihnya kepada orang yang mengkhianati dia. Kemudian di sini Yesus menawarkan yang namanya gendang perdamaian, gendang pengampunan bagi orang-orang yang datang. Kita baca selanjutnya Bapak Saudara kekasih Tuhan. Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Aku kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimana akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian. Haleluya. Yesus tahu bahwa di balik persoalan ini, di balik tragedi ini, di situasi yang penuh dengan suasana Getsemani atau taman ini, ada satu perkara rencana besar, misi Allah yang besar yang sudah dibuatkan sebelum terjadi dunia ini, atau dalam masa-masa pada waktu yang lalu, zaman para nabi, bahwa dia akan memikul dosa beban umat manusia. Dia akan mengandung sengsara di kayu salib. Dia akan menanggung itu semua. Tetapi itu untuk keselamatan umat manusia. Itu untuk keselamatan dunia. Ini misi yang ditanamkan oleh Yesus. Bahwa di balik semua. Maka kemudian di sini yang dia buat adalah tindakan dengan kasih, mengampuni orang-orang yang mengkhianati dia, mengampuni orang-orang yang memperlakukan kepada dia, malah yang datang kepada dia. Dia punya para murid, salah satu tindakannya adalah mengambil pedang dan kemudian melawan, memotong telinga daripada orang yang datang. Ini tindakan emosional manusia. Yang kemudian dia buat ini, dia pikir mungkin artinya bahwa dia punya gambaran yang saya bela Yesus, orang yang saya kasih, guru saya, Tuhan saya. Saudara, secara logika masuk akal, benar dia. Tetapi Yesus tidak mau, itu cara yang tidak baik dan tidak benar dan tidak berkenan. Yesus
mengajarkan kepada mereka. Firman Tuhan berkata bahwa pedang akan mati oleh pedang. Tetapi pada saat kita mengampuni dan mengasihi, itulah ada berkat di sana, ada kasih di sana, ada intervensi Allah. Dan firman Tuhan juga berkata, Alkitab juga berkata, berikanlah pembalasan itu kepada milik Allah. Karena itu hak Allah, itu otoritas Allah, bukan kita sebagai umat manusia. Yesus mengajarkan, Yesus meneguhkan gendang perdamaian, gendang kasih, gendang pengampunan di sini. Haleluya. Dan dia berkata di sini, kalau saya mau, saya bisa minta kepada Bapa 12 pasukan datang untuk menyerang. Yesus sanggup untuk melakukan saat itu. Tetapi kembali ada misi besar dan luar biasa bagi dunia, keselamatan, pengampunan, dan pemulihan bagi dunia ini. Kalau tidak, maka ini tragedi atau sejarah ini akan menjadi tidak, ataupun tidak berjalan, ataupun terbalik, ataupun tidak jalan. Sia-sia kita untuk senantiasa hidup di dalam pergumulan di dunia ini. Tapi Yesus melakukan itu semua demi misi yang besar, demi panggilan yang besar dan luar biasa, demi penggenapan firman Allah, demi satu panggilan skenario yang Allah Bapaknya doa. Demi semua itu dia rela, dia dikhianati, dia rela untuk dia ditangkap, dan dia rela untuk dia dihakimi, dia rela untuk dia disalibkan, demi untuk suatu misi yang besar, yaitu dunia diselamatkan. Bagi setiap orang, bagi siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, ada gendang kasih, ada gendang pengampunan, ada gendang pendamaian di sini. Haleluya. Bapak-Bapak saudara kekasih Tuhan, Yesus menyatakan semua. Di balik perkataan Yesus tentang yang tadi, bahwa dia bisa meminta kepada Bapa, dan itu pasti bisa terjadi. Dia menunjukkan dan menyatakan kepada mereka pada saat itu, menjadi wakil-wakil daripada dunia ini, menyatakan bahwa Yesus Allah punya otoritas, kedaulatan untuk menyelamatkan dan memulihkan dari setiap situasi ini. Yang penting di sini adalah kepasrahan totalitas tunduk kepada Allah. Allah bertindak. Biarkanlah pembalasan itu milik Allah. Haleluya. Maka puji Tuhan, saya bangga sebagai orang Kristen. Saya bangga sebagai pengikut Kristus. Ada hal yang luar biasa di sini. Di sana sini kita dengar ada orang yang gendang fitnah, cemooh, ujaran kebencian. Bahkan kita lihat banyak hal-hal terjadi yang tragis bagi orang Kristen. Tetapi bangga di situ. Mereka punya komitmen, kami punya komitmen. Pembalasan milik Allah, pembalasan milik Kristus. Karena dia pemegang otoritas tunggal. Haleluya. Haleluya. Bapak-bapak saudara dikasih Tuhan, hal yang berikut di sini, bapak-bapak saudara, ini yang kemudian menjadi suatu terapi bagi semua orang heran. Orang heran luar biasa. Haleluya. Ada hal yang berikut ketiga di sini, bahwa kisah kehidupan Getsemani yang tadi berubah menjadi sebuah doa penyembahan, tidak lalu dalam suasana ini, tapi ada satu gendang yang ditawarkan kasih, pengampunan, pendamaian, kedamaian, suasana yang kemudian berubah menjadi hal yang sifatnya mengampuni. Hal yang berikut Bapak Saudara sekalian adalah jaminan tentang pembelaan Yesus, jaminan tentang keselamatan itu sendiri. Yang tadi perkataan Yesus itu, bahwa dia bisa dan sanggup dan mampu meminta kepada Bapa, dan Bapa pasti akan menuruti anaknya, karena ini anak yang dikasihinya. Dibuat seperti ini. Haleluya. Ya bisa saja, tapi dia mau kasih kepada para murid secara tidak langsung, kamu jangan takut. Pengikut Kristus, orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus Tuhan, jangan takut, karena ada setiap pembelaan itu pasti ada di dalam nama Yesus, dalam namanya sendiri. Haleluya. Bapak-bapak saudara Kristen, kita baca di dalam Yohanes pasal 18 ayat 7 sampai 8. Yohanes 18 ayat 7 sampai 8. Saya baca bagi kita. Ini masih kisah seputar Taman Getsemani. Jadi Yesus telah kukatakan kepadamu, aku Dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi.
Demikianlah ayat yang ke-9, demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Haleluya. Saya baca sekali lagi. Jawab Yesus, telah kukatakan kepadamu, akulah dia, jika aku yang kamu cari, biarkan mereka ini pergi. Yaitu para murid Petrus dan lain sebagainya. Demikian hendaklah supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Haleluya. Kisah Taman Getsemani, kisah pilu, kisah sedih, kisah tentang kegentaran, tetapi berubah dengan doa dan penyembahan dan kepada totalitas sepenuhnya kepada Allah, kehendak Allah yang misi besar jalankan ini keselamatan dunia. Tetapi di situ gendang ditawarkan, gendang kasih, pengampunan, perdamaian. Itu yang diajarkan kepada orang-orang percaya umat Kristen dan semua. Dan itu yang sedang dimulai dan terus terjadi. Dan Taman Getsemani, titik di mana gendang itu disampaikan lewat kemudian perjalanan penderitaan Yesus via Dolorosa sampai dengan dia disalibkan di antara para penjahat. Itulah kasih yang terbesar, yang termulia, yang tidak bisa untuk dibayar, digenapi oleh dunia apapun itu. Haleluya. Itulah kasih yang dia sudah nyatakan gendang ini di Taman Getsemani. Haleluya. Dan disinilah yang tadi saya katakan bahwa ada jaminan keselamatan, ada jaminan pemeliharaan, perlindungan yang di sini kita baca di sini. Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Haleluya. Petrus dan para murid yang lain merupakan miniatur orang percaya, merupakan bentuk kemasan kecil daripada orang percaya bagi saya dan saudara. Situasi, kondisi apapun dalam segala ketakutan, kegentaran, menangis, semua wajar sebagai manusia. Yesus tunjukkan juga yang sama. Tetapi dia telah tunjukkan dengan doa, penyembahan, totalitas kepada kehendak Allah, kepasrahan kepada maksud Allah, dan kasih yang ditawarkan, kedamaian, pengampunan, dan kemudian di sini jaminan tentang perlindungan, pemeliharaan, penjagaan Yesus yang Yesus lakukan bagi setiap umat dan orang percaya. Haleluya. Inilah satu miniatur kasih karunia Allah yang besar lewat Yesus di Taman Getsemani. Haleluya. Bapak Mama Saudara kekasih Tuhan, ini akan menjadi berkat bagi saya dan saudara, sehingga di tengah situasi bencana, pencobaan apapun itu, pribadi, keluarga, dan pergumulan kita tentang perusahaan bisnis dan lain sebagainya, situasi bangsa negeri dan situasi dunia dan segala hal yang terjadi, bencana wabah COVID-19 dan lain dampaknya kepada semua situasi sini kehidupan dan lain sebagainya, dengan berbagai macam hal yang sedang terjadi. Dan juga yang saat ini saudara-saudara kita yang harus terkapar virus corona dan di rumah sakit, dan bahkan saudara kita yang lain telah pergi berpulang kembali kepada Allah. Ini sedih dan ini menimbulkan hati dan kemudian duka cita dan lain sebagainya. Suasana seperti ini, Yesus ada dan dia memberikan jaminan di sini bahwa tidak akan ada satupun yang binasa. Kalaupun saudara atau kita orang telah pergi percaya dalam nama Yesus, Yesus datang yang kedua kali, dia akan dibangkitkan lebih duluan, dan kemudian kita bersama-sama menyongsong dia di atas awan-awan. Haleluya. Sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Haleluya. Yesus ada dan hadir. Para murid mereka bangga waktu itu bahwa Yesus menyerahkan dirinya. Yesus berani menghadapi semua itu. Dia melindungi para muridnya, yang kemudian mereka merasakan betapa luar biasa punya Tuhan seperti Yesus, punya Allah seperti Yesus. Dialah juru selamat dunia. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih. Maka itu Bapak Mama Saudara, mari kita ada di tengah situasi seperti ini. Apapun itu, mari kita punya Yesus Tuhan yang telah melakukan semua. Kisah di Taman Getsemani, kisah pilu di Taman Getsemani ini ada hal yang sangat luar biasa dan menarik. Ada doa di sana, ada penyembahan, ada pujian, ada pengampunan, ada kasih di sana, ada jaminan perlindungan, ada jaminan tentang kehidupan, tentang suatu masa depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Bapak Mama Saudara kasih Tuhan, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sampai berjumpa pada
waktu-waktu yang akan datang dengan suatu suasana yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Mari kita ada di hadapan hadirat Tuhan dan kita berdoa. Haleluya. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kisah pilu di Taman Getsemani, ada duka, ada air mata, ada kesedihan, ada kegentaran, ketakutan. Yesus menunjukkan itu sebagai manusia. Dia datang dan dia mau supaya itulah kewajaran hidup manusia. Tapi jangan terlena dalam suasana itu, jangan terpukul dalam suasana itu. Ada doa yang harus dibangun, ada penyembahan yang harus, ada penyerahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai Tuhan Yesus telah menunjukkan bagaikan peluhnya, keringatnya, tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah, betapa kasihnya kepada dunia ini. Maka kita harus juga menjalani yang sama. Ada gendang yang ditawarkan, ada tawaran yang disampaikan Yesus di sana, yaitu kasih, 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 dan kasih, dan terus mengasihi, ampuni dan ampuni, dan kemudian ada damai di situ, ada damai di situ, dan ini yang kemudian menjadi bagian anugerah berkat bagi kita. Bagi Allah adalah merupakan bagian kebenaran. Terjadi waktu itu, Yesus berkata, akulah dia Yesus, akulah dia, tangkaplah aku. Tapi jangan mereka. Haleluya. Ada perlindungan, ada jaminan. Genapkan penggenapan firman Tuhan terjadi, bahwa satu orang pun yang bersama dengan dia tidak ada satu pun yang binasa. Haleluya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur atas firman Tuhan ini. Kisah pilu kami itu menjadi berkat bagi kami dan bagi semua, bagi saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, yang karena mengalami bencana dampak semua yang ada di mana-mana tempat Tuhan, di seluruh Indonesia, di seluruh daerah kami Tuhan, yang saat ini terkapar virus corona, yang saat ini Tuhan dan segala penyakit yang lain, dampak kepada perusahaan dan bisnis, dampak kepada kerugian negara kami dan lain sebagainya, kerjaan niat baik daripada pemerintah. Semua kami berdoa, ada Tuhan rawatan di sana, ada kasih di sana, ada berkat di sana, ada perlindungan, ada terjadi kesembuhan, ada mujizat yang terjadi oleh karena nama Yesus, ada perlindungan di sana. Haleluya. Dan terima kasih Bapak. Bahkan juga di saudara kami yang peternak harus mengalami kerugian yang begitu besar, kedukaan sana sini oleh karena Tuhan virus yang menyerang akan ternak-ternak ini. Tapi kami percaya dalam nama Yesus ada jaminan di sana bahwa Yesus Tuhan selalu ada dan setia membela. Dia telah rela mati di atas kayu salib. Betapa dia mengasihi hidup umat dan orang percaya bahkan seluruh dunia. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih karunia-Mu bagi kehidupan kami yang Engkau telah nyatakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa mulianya Engkau Allah kami. Haleluya. Engkau adalah persembahan yang terbesar dan termulia dan luar biasa bagi kehidupan dunia ini, bagi umat manusia, bagi setiap yang percaya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Saudara Tuhan, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan, dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati saya dan saudara. Haleluya. Shalom.